Ku ingin selalu dekat padamu, ikut di kehidupanku, takkan beri pegang. Mari kita datang lebih dahulu dalam doa memohon Roh Kudus sendiri yang bekerja. Bapa, kalau kami sudah berhimpun bersama di tempat ini dalam kebaktian Betaria, berikanlah Roh Kudus yang sudah menyertai kami dari rumah kami masing-masing tetap bekerja di antara kami, bersama-sama kami, dan kami juga boleh menerima firman Tuhan karena kami sedia untuk dibentuk oleh Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya buka saja masker saya supaya apa? Supaya lebih plong. Kalau enggak, aduh, berat. Saudara, waktu saya menerima tema dan sekaligus pembacaan Alkitab, aduhai saudara, karena pembacaannya panjang. Bukan cuma panjang saudara, panjang. 62 ayat saudara. Bilangan 13 ayat 1 sampai 31, pasal 14 ayat 1 sampai 31. 62 ayat. Aduh. Nah, kemudian saya menghubungi Ibu Ani Tandiangan, kemudian dipilih aja Pak Yo, bilang gitu. Oke. Maka mari saudara kita membuka Alkitab. Kalau saudara mempunyai HP, bukalah HP. Bilangan 14 ayat 6 sampai 11. Ini yang saya pilih akhirnya. Bilangan itu sudah ada di situ. Bilangan 14 ayat 6 sampai 11 saja. Ya, cuma 5 ayat. 6 ayat. Saya bacakan Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 11. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada-Aku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka.
Sampai di sini pembacaan Alkitab kita yang berbahagia. Semua saudara yang bersedia mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, tema kita singkat, Tuhan menyertai. Nah, dalam pembukaan saya ingin menyampaikan saudara bahwa penyertaan Tuhan itu memang sangat khas. Khas itu apa? Unik, tidak ada duanya saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu unik, tidak ada duanya. Karena ialah yang punya peranan dalam kekuasaannya itu dalam hidup kita bersama. Nah, saudara, maka secara gampang untuk dapat diterima, ya, penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai itu seperti bayang-bayang. Pasti saudara ada bayang-bayang loh, nih bayang-bayang saya nih ya di tangan saya ini bayang-bayang. Kemanapun saya pergi, bayang-bayang akan apa? Ikut. Kemanapun saya pergi, ya, entah itu di belakang saya karena cahayanya dari depan, entahkah di depan saya karena cahayanya dari belakang saya, atau ada di samping saya karena cahayanya di samping. Ya, nanti kita akan pahami ini tentang pergumulan bayang-bayang. Dan saudara, kira-kira ada orang yang takut bayang-bayangnya? Ada loh saudara. Anak kecil itu takut sama bayang-bayangnya saudara. Iya kan? Takut sama bayang-bayangnya sendiri padahal. Nah, setelah diterangkan bahwa ternyata nggak perlu takut, ya. Nah, yang tidak ada bayang-bayang saudara. Kapan itu? Tidak ada bayang-bayang. Saat matahari persis ada di atas kita. Itu nggak ada bayang-bayang kita. Karena terus ke bawah, ya. Yang kedua, ada di kamar operasi. Ya, itu gak ada bayang-bayangnya saudara. Wah, kalau dokternya mau operasi ada bayang-bayangnya, repot saudara. Betul gak? Di kamar operasi tidak ada bayang-bayang. Ya, itu uniknya lampu di operasi kamar itu, di ruang operasi itu tidak membuat bayang-bayang. Ya. Nah, disertai enggak saudara? Kalau kita ada di kamar operasi, tetap disertai. Jangan sampai kita, waduh, Tuhan itu kan seperti bayang-bayang penyertaannya kemanapun kita pergi. Di operasi kamar nggak ada bayang-bayangnya. Berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak menyertai. Oh enggak saudara. Ya, ini uniknya karena saya cuma memberikan ilustrasi bagaimana, ya, Tuhan menyertai itu seperti bayang-bayang kita. Nah, tapi khas saudara, di operasi kamar itu, di kamar operasi tidak ada bayang-bayang, atau matahari ada di atas kita, kepala, di atas kepala itu. Ya, nggak akan ada bayang-bayang. Iya. Nah, maka mari kita belajar tentang pergumulan bilangan 13. Tadinya itu ayat 1 sampai 31. Bilangan 14 ayat 1 sampai 31 saudara. Nah, Musa meminta ada wakil-wakil dari suku-suku saudara. Ya, kita nggak baca ini bagian itu. Contohnya suku Ruben gitu ya, itu mengambil satu wakil gitu ya. Nah, kemudian ada 12 orang ini disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, disuruh mengintai. Bagaimana keadaannya? Ya, nanti laporkan kepada kami. Waduh saudara,
ada waktu mereka pulang itu membawa hasil tumbuh-tumbuhan, tanaman di sana memang luar biasa. Gede-gede anggurnya dan sebagainya. Tanahnya memang subur, iya. Itu terutama di bagian utara, saudara. Galilea dan di bagian utara. Kalau di bagian selatan itu lebih tandus, apalagi dekat Laut Mati. Itu amat sangat tandus sekali, saudara. Bahkan Laut Mati tidak ada ikan di sana. Nah, apa yang terjadi? Mereka masuk ke kota-kota yang ada. Waduh, penduduknya gede-gede, saudara, besar-besar, kuat, kotanya berbenteng, ya. Maka dilaporkan oleh 10 orang bahwa, aduh, bocai katanya, sia-sia, ya. Kita masuk itu, kitalah yang akan dibasmi oleh mereka, karena mereka kuat, mereka mempunyai badan yang tinggi besar, ya. Aduh, jangan masuk deh. 10 wakil, saudara. Selama 40 hari itu mereka berkeliling-keliling dari utara sampai selatan, ya, timur sampai barat. Tapi ternyata 10 orang kontra, anti untuk masuk ke Kanaan. Nah, dalam pembacaan kita tadi, Yosua dan Kaleb, 2 orang ini yang mengatakan jangan khawatir, ya. 2 orang ini bahkan mengoyakkan pakaiannya dulu, ya. Walaupun juga mengakui negeri yang kami lalui untuk diintah itu adalah luar biasa baiknya, betul, ya. Tetapi kemudian Yosua dan Kaleb ini meminta, ya, untuk mereka jangan memberontak kepada Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini keyakinan 2 orang ini. 10 orang antipati, bocai, percuma masuk. Nah, bahkan saudara, Yosua dan Kaleb ini mau dilempari batu, ya. Apa artinya, saudara? Kalau kita boleh belajar dari sini, ya. Walaupun mereka itu meyakinkan mereka, ayat 9 bagian yang terakhir dikatakan, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Tapi saudara, kalau namanya takut itu bagaimana gitu, ya kan? Tidak bisa ngomong, saudara. Kalau hati kita, kardia dalam bahasa Yunani, kardia itu hati, ya. Leb itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu artinya hati. Bukan liver loh, saudara. Liver itu sini. Liver itu ini. Ini hati, ya. Yang digambar dengan jantung hati biasanya, ya. Leb ini. Kalau hatinya takut itu bagaimana? Nah, itu sebabnya mereka harus meneguhkan tentang apa? Tuhan menyertai. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita. Ya loh, saudara. Dan bagi Tuhan itu hitungannya bukan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Enggak loh, saudara. Bagi Tuhan itu penyertaan yang Dia lakukan harian. Ya. Buktinya apa? Umat Israel itu setelah ini semua kejadian, maka ada 40 tahun itu. 40 hari sama dengan 40 tahun itu. Mereka harus mengalami muter-muter di padang gurun itu, saudara. Tiap hari mereka harus apa? Mengambil mana. Iya kan? Diajar itu oleh Tuhan, diajar terus, dibina oleh Allah. Tiap hari mereka mengambil mana. Dari kemah-kemah, di rumput-rumput, di tanaman, mengambil mana. Putih-putih seperti tepung gitu. Ya. Kalau mereka takut, waduh, besok pagi ada enggak mananya?
Apa yang terjadi? Bau, busuk saudara, berulat. Tapi yang aneh, nah ini yang unik sekali. Jumat itu mereka harus ngambil 2 kali lipat karena hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja. Ya, nggak busuk saudara. Ya, itu uniknya. Unik sekali, khas sekali. Senin, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, busuk gitu. Karena takut, besok ada mananya enggak. Jadi saudara, Allah itu memimpin kita semua dalam penyertaannya itu per hari. Nah, doa Bapa kami bagaimana saudara? Berikanlah kami makanan kami secukupnya minggu ini, bulan ini, enggak loh. Hari ini. Kenapa hari ini? Karena memang Tuhan menyertai saudara, menyertai saya per hari. Ya. Hari ini harinya Tuhan, kan gitu ya. Minggu ini, enggak saudara. Hari yang dilihat oleh Tuhan. Iya. Tuhan mendidik kita, Tuhan membina kita per hari, saudara. Nah, kalau Tuhan mengajar kita doa Bapa kami itu berikanlah makan kami tahun ini secukupnya, maka setahun sekali saudara, tanggal 1 Januari kita berdoa untuk sepanjang tahun. Iya. Enggak perlu doa Bapa kami setiap hari. Enggak saudara, Tuhan enggak mengajarkan itu. Nah, unik kan? Khas kan? Bahwa Tuhan itu menyertai Anda semua, menyertai per hari. Besok nggak tahu loh saudara apa yang terjadi. Betul. Bahkan 1 jam di depan kita pun nggak ada yang tahu. Contohnya saudara, 1 jam saya pulang, ternyata ban mobil saya kempos. Bisa jadi nggak? Bisa saja. Maka karena pengalaman selama hampir 40 tahun melayani, lebih 40 tahun lebih ya, karena saya jadi pendeta tahun 74 saya sudah lulus, kemudian ditempatkan di Madiun itu ya. Apa yang terjadi saudara? Saya berangkat itu lebih pagi ya. Tadi saya sampai di sini jam pukul 8:30 saya sampai 8:20, 8:25 kalau nggak salah sudah sampai. Sebab apa? Sebab pernah saudara saya harus melayani Bekasi Timur, bukan Bekasi, kota Bekasi, tapi di Jatinegara, di tempatnya pendeta Eka Dharma Putra itu, pendeta Ferdi. Sampai di Tamrin situ saudara, Kebon Jeruk sebenarnya, Kebon Jeruk. Ban saya kempos. Tapi karena masih pagi saya berangkat, jadi masih bisa ganti ban. Iya kan? Kalau saya ngepres, waduh mepet. Kita nggak tahu kan gitu ya. Apa yang terjadi 1 jam di depan kita loh saudara. Maka kita harus persiapkan. Tuhan pasti menyertai. Iya. Iya. Coba kita lihat deh Mazmur 23 yang terkenal sekali, betul? Ya. Apa kata Daud itu sebagai pengarang Mazmur 23? Nah, saya bacakan ayat yang keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Iya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa dalam perjalanan kita ada pergumulannya. Ada masalah-masalahnya. Iya loh. Yang sakit, yang keplecok, ya kan? Yang aduh, mesti diurut ini. Karena apa? Terkilir kaki kita misalnya, tangan kita keiris misalnya. Macam-macam dah. Iya, macam-macam pergumulan. Maka Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti ada tantangannya. Yosua dan Kaleb juga mempunyai tantangan. 10 teman-temannya yang bersama-sama mereka mau melempari mereka dengan batu bahkan.
yang nggak sepakat dengan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb tidak gentar, saudara. Daud mengatakan, engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, apakah kita yakin itu, saudara, dalam hidup kita? Ya. Yang berarti apa? Coba kita lihat indahnya apa. Waktu saya mempersiapkan ini, saudara, kalau di dalam Wahyu terakhir, saudara, Wahyu pasal 22 ayat 21, terakhir sekali tulisan Wahyu pasal 22 ayat 21. Apa itu di sana? Apa itu di sana, saudara? Ayo, yuk kita baca sama-sama. Yuk kita buka. Bagi saudara yang membawa HP atau bawa Alkitab, Wahyu 22 ayat 21 itu kalimat terakhir dari Alkitab kita. Ya, yuk. Apa itu? 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Loh, sebagai penutup itu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Artinya apa, saudara? Sepanjang kehidupan kita, Tuhan menyertai. Ya. Nah, Bapa Sorgawi itu ada di atas kita. Tuhan Yesus ada di samping kita. Ya. Roh Kudus ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Untuk yang terakhir ini, saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal 14. Ya, saya bacakan ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Supaya jelas ayat 16 saya bacakan dari ayat 16 17. Aku, yaitu kata Tuhan Yesus ini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Roh kebenaran itu bersama-sama diam di dalam kita. Nah, maka saudara, dalam perjalanan para lansia, manula, katanya manula itu manusia usia lanjut. Kalau Wulan itu warga lanjut usia, macam-macam namanya. Silahkan, kita harus bisa apa? Meneguhkan hati dan iman kita agar kita tidak takut bahaya apapun. Ya, kita pasti loh, saudara, nggak bisa ditawar. Satu ketika kita akan menghabisi nafas kita di dunia ini. Habis, berarti kita akan meninggal. Iya kan? Apakah kemudian kita takut untuk menghadapi itu, saudara? Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menebus kita. Ya, itu masalahnya. Nah, kalau sewaktunya Tuhan mau panggil, kapanpun loh, saudara. Enak-enak jalan di pasar pagi. Ada apa, saudara? Ada lubang yang nggak kita ketahui, cemplung masuk situ. Bisa nggak, saudara? Bisa loh, karena lagi lihat-lihat, waduh, masuk, saudara, kejeblos. Tahunya meninggal. Bisa jadi kan? Banyak hal, saudara. Wong sehat tuh tadinya mengejutkan. Tadi di ruang konsistori, ya, bersama-sama dengan pendeta Rahmi ya. Dari saat itu saya cerita, Saman Hudi lagi panen, saya bilang. Jika Saman Hudi lagi panen. Panen apa, Pak? Panen kematian. Minggu lalu 5 orang yang meninggal. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya terakhir, saya harus memimpin 3
kebaktian penghiburan 3 kali. Iya, kematian itu pasti terjadi. Iya, kita hadapi dengan senyum dan sukacita, saudara, karena Tuhan menyertai, menyelamatkan dan mengampuni itu. Dan biarlah itu boleh ada di dalam hati kita, sehingga kita tenang, penuh damai sejahtera bersama Tuhan sendiri. Yesus mengatakan apa? Jangan kamu takut dan gentar. Karena apa? Karena aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Ya. Waktu Yesus naik ke sorga, saudara, Matius 28 ayat yang ke-20. Saya bukakan dah. Matius 28 ayat 20 itu. Apa yang dikatakan oleh penginjil Matius. Karena itu pergilah. Ya, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Ya. Kalau kita mempunyai Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan itu kurios, penguasa dan pemimpin. Tuhan itu Lord, ini adalah penguasa dan pemimpin, saudara. Maka ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita boleh melihat ini, saudara, iya, Bapa itu di atas kita, Yesus ada di samping kita, Roh Kudus bersama dengan kita. Ya, betul loh, saudara. Maka dalam penyertaan Tuhan yang unik itu, saudara, saya dalam persiapan mengatakan seperti gembala di zaman Israel, saudara. Gembala itu berjalan di depan, domba-domba di belakang, saudara. Iya. Tapi bukan berarti kemudian tidak menyertai, membawa ke rumput yang hijau dan sumber air yang tenang, walaupun di depan. Iya. Maka domba-domba ini harus manut, orang Jawa bilang ya, harus ikut dengan gembalanya. Tapi juga, saudara, gembala itu bisa, atau yang menyertai kita itu bisa di samping, berdampingan dengan kita. Iya. Bersama-sama dengan kita. Iya. Betul kan? Di dalam kita tadi. Yesus menjelang Natal. 2 bulan kurang, sudah 2 bulan kurang ya. Tanggal 6. Ya. 2 bulan kurang akan merayakan Natal. Matius pasal 1 ayat 23 itu mengatakan apa, saudara? Saya bacakan supaya jelas. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, berarti Yesus adalah Immanuel yang bersama-sama dengan kita, yang menggandeng kita. Immanuel, iya. Loh, kalau kita punya Tuhan yang memang khas dan unik, memang ada pergumulan-pergumulan, iya. Pasti ada persoalan hidup, benar. Oh, Pak Pendeta nggak punya persoalan. Oh, ada loh, saudara. Ada persoalan hidup. Ya. Manusia hidup itu ada persoalan-persoalan. Mau tahu, saudara? Istri saya itu 4 kali keguguran. 4 kali keguguran. Anak kehamilan pertama, kehamilan kedua, gugur, saudara. Kehamilan ketiga, totally bed rest, totally, sampai 7 bulan. Itu waktu saya masih di Madiun itu. Lahir anak laki-laki yang pertama tahun 77.
kehamilan keempat, kehamilan kelima, gugur lagi saudara. Aduh, kandungannya lemah sekali. Tadinya istri saya sudah ngambil anak aja deh, ya ngambil anak aja deh, kasihan. Tapi kakak di Jerman itu datang waktu itu ke Madiun, dia mau ke Semarang, ke Sarangan dan sebagainya. Dia bilang orang Asia itu susah loh kalau ambil anak, kasihan anaknya, katanya gitu. Kasihan anaknya dibully kalau sekarang ini ya, kasihan. Kalau bisa punya anak sendiri aja deh. Nah maka kemudian kehamilan yang ke-6, iya, baru kemudian Tuhan memberi anak perempuan. Iya, ada masalah pendeta? Iya loh, jangan kemudian kita, enggak ada masalah apa-apa, enggak, semuanya lancar, semuanya beres. Enggak, saudara. 4 kali miskram ini ada di 4 kota. Bukan unik kan? 4 kota, saudara. Saya menikah Desember, tanggal 29 Desember. Maret atau April itu, saya belum ditempatkan, saya tempatkan Mei di Madiun itu. Istri saya keguguran di Malang. Gara-gara apa? Gara-gara istri saya itu senang anjing. Anjingnya tuh, wah, kaget, aduh, keguguran. Pertama di Malang, yang kedua ada di Madiun, saudara. Ya. Yang ketiga di Madiun tidak bisa melayani karena ada penutupan katanya. Ya, dibawa ke Surabaya, saudara, untuk dikuret, untuk dibersihkan. Duh, coba, saudara. Malang, Madiun, Surabaya, kemudian Jakarta. Yang keempat, keguguran yang keempat. Nah maka saudara, jangan kemudian kita sudah kecil hati, ya. Tuhan mengaruniakan penyertaan yang luar biasa unik. Tuhan memberikan laki-laki dan perempuan sama saya. Ya, anak pertama tadi itu tahun 77, saya menikah tahun 73, ya, tahun 73, 4 tahun loh, saudara. Karena 2 kali keguguran kan, kehamilan pertama dan kedua. 82 baru ada anak yang kedua, saudara. Beda 4 tahun sama anak yang pertama. Iya, karena apa? Karena anak yang pertama ini minta sama istri saya, "Mami, ada adik tuh, Mami." Istri saya bilang apa tahu? Doa sama Tuhan Yesus. Iya, doa sama Tuhan Yesus. Anak saya baru 3 tahun, ya 3 tahun kira-kira. Doa, Tuhan minta adik, kalau bisa 2. Anak-anak saudara, kalau bisa 2, dia belum bisa tahu kembar, saudara, belum tahu. Kalau bisa 2 Tuhan, loh. Iya, ternyata dapat adik perempuan. Kemudian kalau 1 Tuhan minta perempuan, dikabulkan, saudara, sama Tuhan. Iya. Padahal istri saya dipegang sama Dr. Els Suwarsa, itu tante istri saya di Usada, sudah meninggal, Dr. Els Suwarsa, ya, ginekolog itu, ya. Unik kan? Khas kan? Tuhan memimpin penyertaannya itu unik, saudara. Tidak ada duanya. Tiap-tiap pribadi saudara dan saya itu disertai. Tuhan menyertai kita itu dengan tangannya yang kuat itu. Dengan rohnya yang kudus. Dengan kemantapan hati kita. Untuk berpegang teguh di dalam iman kita. Di dalam Yesus Kristus, saudara. Nah, Tuhan akan menolong, memberkati saudara saya. Amin. Nah, tahu tadi pengurus dari Betaria meminta ditunjuk aja Pak Yo. Matius 28. Iya. Matius 28 ayat 20 katanya. Iya, itu yang ya, kita buka saudara ayat hafalan. Matius 28 ayat 20. Ya, tadinya saya memilih supaya dekat Natal, Immanuel itu, ia akan Allah menyertai kita. Tapi
pengurus Betaria memilih Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh merenungkan secara singkat, sederhana, mudah untuk boleh kami terima tema hari ini. Tuhan menyertai. Unik iya, khas. Bapa menyertai kami per hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh belajar dalam kehidupan ini bahwa penyertaan Allah setiap hari dalam hidup kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah doa syafaat? Belum. Oh, pengakuan iman dulu ya. Umat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa Surgawi, segala hormat, syukur dan puji kami hantar ke hadirat Allah yang sudah mempercayai kami menjalani hidup kami. Kami sudah memasuki hari ke-6 bulan November, bulan ke-11 tahun 2022 ini. Terima kasih untuk itu ya Bapak. Terima kasih untuk keluarga-keluarga kami masing-masing yang boleh bersama-sama kami bergandengan tangan, yang boleh bersama-sama kami juga saling mendukung. Terima kasih ya Bapak untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang juga boleh saling menopang. Bapak, sukacitakan kami kalau kami harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan tantangan hidup, tapi kami boleh memiliki keyakinan iman yang kokoh dan teguh untuk tegar menghadapi segala pergumulan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tidak ditinggalkan yatim piatu dan sendirian. Terima kasih untuk itu ya Bapak. Dan Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk majelis jemaat GKI Perniagaan. Bapak juga memberkati para pendeta, juga para penatua yang ada di jemaat ini. Bapak jugalah yang bersama-sama dengan semua orang yang terpercaya untuk mengatur sebagai majelis jemaat Tuhan. Dan anggota jemaat simpatisan Engkau berkati ya Bapak, sehingga kami juga boleh senantiasa melihat campur tangan Allah dalam kehidupan kami. Oh Bapak, program-program khususnya Natal
yang harus dipersiapkan dan menutup tahun dan memasuki tahun yang baru, bahkan program-program kerja Majelis Jemaat, Bapak juga yang bersama-sama. Pemilihan penatua yang mungkin juga dilakukan, Bapak, kami hanya dapat memohon, ikut sertalah dalam pergumulan kepemimpinan di jemaat perniagaan, juga jemaat-jemaat GKI lainnya. Terimalah doa kami Bapak juga untuk mereka yang membutuhkan dukungan doa, Wayan Danti, agar ia kuat dan sehat ya Bapak menghadapi perjalanan hidupnya. Bu Mimi yang dengkulnya sakit, juga Ibu Ko Cailan, kaki sebelah kirinya yang sakit, ya Ibu Nyok, Bapak juga memberikan kesehatan. Juga Indrawati yang kepalanya seringkali pusing ya Bapak. Ibu Mariati yang batuk, pilek dan kepalanya juga pusing. Oh Bapak, kami mohon Engkau juga yang akan menolong Bapak Wongso dan Ibu Ho Liancen dengan kesehatannya yang boleh memadai untuk segala pergumulannya. Bahkan mereka akan mengadakan perjalanan ke Israel, Bapak juga yang bersama-sama dalam perjalanan untuk menikmati tur itu. Sedangkan Ibu Riana dan matanya juga seringkali berair ya Bapak, Engkau mau menolong juga Ibu Yuliana yang lututnya sakit Bapak. Terimalah doa kami dan juga doa kami pribadi yang naik kepadamu Bapak. Jawab sepanjang itu juga boleh Engkau perkenankan. Ampuni dan benarkan kami, karena kami hantar doa, syukur dan syafaat kami dalam satu pengantara kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 yang demikian bunyinya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, kita memuji Tuhan. Betapa hatiku, sambil petugas dari Ruth. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, sebab memiliki harta kekayaan, ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
kasih Yesus, kau mengasihi, kau memilikiku, hanya harta cukup berarti, cukup bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, para lansia, hingga kami hari ini boleh datang bersama-sama mengikuti kebaktian lansia ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami semua membawa persembahan kami, persembahan bulanan dan persembahan biasa. Tuhan, sertailah orang-orang yang mengelola keuangan ini ya Bapa, agar boleh bertanggung jawab kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, sudah tiba saatnya kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini, di mana tadi kita telah mendengar firman Tuhan dari Pendeta Yonatan. Terima kasih atas firman-Nya, dan kita juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kita, yaitu janganlah khawatir. Kalau kita tidak mau khawatir, biarlah kita akan mengundang Tuhan yang menjadi juru mudi kita di dalam kapal kehidupan kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus juru mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku Yesus. Gubuk Anda terus
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjaga, menyertai, mengawal kehidupan saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Warta lisan minggu ini, pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Yonatan Subianto yang menyampaikan firman-Nya, yaitu Tuhan menyertai tiap hari. Kami baru memahami hal ini Pak, tiap hari Pak. Jadi seharusnya kami tidak usah kecewa ya, tidak usah khawatir Pak ya. Tuhan menyertai tiap hari. Lalu yang kedua, ucapan terima kasih kepada Penetua Meli yang telah hadir di Betaria. Kemudian ucapan terima kasih kepada liturgos Ibu Hesti dengan pujian-pujiannya yang sangat bersemangat. Dan pembicara minggu depan adalah Pendeta Lina. Adapun tugas kelompok minggu depan yaitu kelompok Naomi dengan koordinator Ibu Leni. Mungkin bisa dipersiapkan ya. Lalu minggu depan kita ada cek kesehatan dengan tes gula darah ya. Kalau tes gula darah ini tidak dipungut bayaran ya. Adapun yang lainnya yaitu ada tes kolesterol dan tes asam urat. Jadi tes kolesterol itu biayanya 20.000, lalu asam urat biayanya 15.000. Hari ini bisa mendaftar kepada Rusmin di depan ya kalau mau ikut. Kemudian perayaan ulang tahun yang biasanya kita akan adakan pada akhir minggu terakhir akhir bulan, bertepatan karena tanggal minggu kemarin ada kebaktian intergenerasi, maka kita undur sampai tanggal 6 November. Jadi hari ini akan kita rayakan ulang tahun secara berbarengan. Ada sekitar 11 orang ya Bu Feli ya. Nanti dipimpin oleh Ibu Feli. Terima kasih. Selamat pagi, Oma Opa. Apa kabar? Mana senyumnya? Ya, udah tahu saya giginya pada nggak ada jadi ditutup ya. Selamat pagi Pak Yonatan. Senang sekali hari ini bisa ketemu. Tolong semuanya tenang dulu ya. Ini Pak Yonatan tadi saya kaget sampai istri saya 4, saya kaget tadi sampai nggak taunya istri saya 4 kali keguguran. Saya tadi kaget, istri saya kok 4. Enggak ya Pak Yonatan, hanya bercanda ya. Pak, hari ini kita bersyukur ya, ada banyak yang bisa hadir, tapi juga banyak yang tidak bisa hadir karena sakit ya, karena sudah
tua, kalau 2 tahun yang lalu masih kuat ke sini, sekarang nggak bisa. Seperti Ibu Sawina, ya. Masih ingat nggak Ibu Sawina yang mana? Ya, Ibu Gokengnya masih ingat nggak? Ibu Litehwa dan masih banyak lagi yang akhirnya nggak bisa datang, ya. Tolong opa oma kalau berdoa ingat teman-teman ini, ya, termasuk Ibu Aster, ya, itu udah hampir 3 tahun loh nggak bisa kesini. Ibu Felicia, di Ibu rumah Eka nggak Wati dengar masih suaranya di Bu Zoom. Bisa. Felicia. Kita lihat Zoom kita hari ini Pak Derajat sama Ibu Pica nggak bisa masuk ke link. Di rumah nggak kedengeran suara. Denger khotbah. Nanti tolong YouTube-nya ya dibikin supaya bisa di-share. Hari ini sangat menguatkan nggak? Oma opa takut nggak? Enggak, bagus sekali. Oma opa takut nggak? Nah, Pak di sini nggak ada yang takut, semuanya preman Pak. Nggak ada yang takut ya. Bonek, bondo nekat. Ya, mana? Kita sapa dulu yang di Zoom. Ada siapa? Ada Oma loh, ada Oma Yohana Pak. Ini anggota tertua kita, 101 tahun Pak. Ya, Di rumah nggak kedengeran suara. Apa kami dan sebagainya. Nah, itu ada Ibu Hok, Ibu guru kita. Halo, Oma, ada Ibu Peklian. Ada omanya Penatua Meli. Penatua Meli, omanya ada di sini nih. Ya, coba, bisa dibuka kameranya, Oma. Nah, ada siapa lagi di situ? Ada Pak Susin. Pak Susin kemana ini? Aduh, Pak Susin kemana? Pak Susin, buka dong kameranya. Sakit ya? Aduh, sakit apa Pak Susin? Kasihan bener. Halo Pak Susin. Halo, ya. Sakit apa Pak Susin? Hah? Covid ya? Hah? Enggak, buka suaranya, enggak kedengeran. Ada mamanya Yosef juga. Oh, demam. Waduh, mesti di swab itu, ya. Nggak apa-apa, tapi sekarang nggak usah takut ya, itu gejalanya kayak flu biasa ya. Oke, selamat hari Minggu, kita kasih selamat hari Minggu Oma, Opa semuanya ya. Jangan lupa ikut menghafal ayat. Ayat hafalan kita minggu depan apa? Matius 28 ayat. Nah, ini Opa, Oma di sini Pak Yonatan nggak takut karena selalu menghafal ayat. Jadi selalu ada firman di dalam hidupnya. Ya, coba kita dengerin. Coba semuanya tenang ya. Kita mau sekarang menghafal ayat. Siapa yang mau? Ayat hafalan kita Filipi berapa? 4 ayat 6 ya. Siapa yang mau mulai dulu? Filipi 4 ayat 6. Oh Bu, loh ini Pak Irwan. Salah ini Pak. Apa? Ayat hafalannya apa? Soalnya maaf saya 2 minggu berturut-turut nggak datang. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Oke, saya tahu. Amsal 3. Oke. Ayo, mulai siapa? Amsal 3 ayat, ini ayat hafalan saya di rumah ini juga. Ayo percayalah, Bu Yulia. Oma Yulia umur berapa? Hah? 73. Coba dengerin ya. Coba dengarkan Oma Opa ini Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo. Dan nah, maka wow, luar biasa, lancar jaya, hebat. Nih grupnya Bu Hesti, Ayub, yuk. Siapa lagi? Ayo dong. Amsal 3 kalau 1 ayat juga nggak apa-apa. Percaya kepada Tuhan. Ayo Pak Tiongki. Oh nggak ikut. Ayo siapa lagi, masa cuman Oma Yulia, biasanya banyak kok. Oh siapa lagi? Oh Ibu Angtinio mau membaca ayat, boleh ya? Karena belum bisa menghafal, tidak apa. Ya,
Suaranya tidak terdengar, Ibu. Ya. Amsal 5. Ya. Ya. Hatimu dan bersandar sendiri. Iya. Dalam segala hal lakumu maka iya, kita beri tepuk tangan ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ini kok makin hari makin kurang yang ngapal. Bu Herawati, Oma Herawati. Bisa, Oma Herawati, silakan Oma. Nih biasanya ngapal nih. Ayo Oma. Iya. Oma umur berapa Oma? 80 ya? 80. Ayo. Hafal. Amsal? Percaya. Maka iya ya, bagus sekali, itu firman Tuhan yang sangat menguatkan ya. Siapa lagi? Ada panjang ya, panjang tapi bisa, biasanya panjang-panjang bisa. Ayo siapa lagi? Jangan ragu untuk berdiri. Pak Gimin, Pak Gimin ayo. Biasanya di Zoom dulu bisa tuh Pak Gimin. Ayo. Nah, bersandar, ya, ya, dalam laku, maka, iya, aduh, Pak Gimin udah comeback nih, ya, tadinya dia takut, ya, tapi karena tadi udah dengar firman Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai. Nah, sekarang dia oh ya, ayo siapa lagi? Aduh, baru 3 nih, biasanya banyak loh. Ayo. Makanya pendek-pendek dan panjang-panjang pada lupa. Gak apa-apa, ini latihan ya. Ayo siapa? Oh, Pak Wongso sama Bu Holiancen, biasa ya Pak Wongso. Ayo silakan. Ini pasangan ini nih hebat nih, ayo. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan akuilah dia dalam segala lakumu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan. Iya. Pak Wongso umur 80 berapa? 81. Oke, Bu Holiancen, ayo. Giliran. Ya. Bersandar dalam segala maka iya, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Oh, Bu Marta, ayo Bu Marta, udah lama nih. Dan jangan bersandar pada dia dalam segala maka akan meluruskan. Iya, nggak apa-apa ya. Saya juga bantuin. Saya ngerti kalau oma opa itu suka lupaan. Karena saya juga suka lupaan, makanya buka lagi nggak apa-apa ya. Saya bantuin sedikit-sedikit. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Oke, ayo kita baca sama-sama ya. Amsal 3, 5, dan 6 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa ya, firman Tuhan, janji Tuhan. Oke?
Jangan lupa minggu depan, saudara-saudara yang berulang tahun, tapi saya ingin konfirmasi, kadang-kadang salah. Pak Wongso lahir tanggal 8 Oktober, betul? Tuh, Pak Sudrajat belum nggak bisa masuk link, nanti saya tanya. Ibu Sri tanggal 20 ya, 20 Oktober ya. Ibu Indrawati tanggal 25 Oktober, betul? Ibu Eli Surya tanggal 28 Oktober, betul? Oke. Ibu Pice tanggal 29, nanti saya konfirmasi. Nah ini ibu kita, Ibu Hesti tanggal 14 yang tadi. Oma Yohana tanggal 5 Oktober, betul ya Oma? Oma Yohana tahun 1921 ya, 101. Bener ya Oma ya? Oma tanggal 5 Oktober ya Oma? Ibu Heni Sudiman, Ibu Dolar kita ini tanggal 8 Oktober ya. Betul. Ibu Marta tanggal 2 November, betul ya? Belum, ini belum. Ibu Ruth tanggal 3. Jadi kita akan merayakan ulang tahun selama bulan Oktober dan sebelum tanggal 6 November. Jadi oma opa yang lahirnya tanggal 7 itu ikut periode yang akan datang. Jadi semuanya, iya Pak Hen, oh iya, sorry Pak Hen. Pak Hendarsin tanggal 4 November, betul ya? Masih to be, nanti masih belum ya? Belum. Ini oh hari ini ya? Enggak, ini hari tanggal. Oh kemarin. Ini hari tanggal 6. Oh saya aduh, nah ini udah lupa, namanya juga lansia, saya udah lansia Pak ya. Mohon dimaafkan ya. Oh iya kemarin kita udah kasih salam ya Pak Enarsin, dia sampai lupa saya. Oke Opa Oma, kita pulang dengan berkat janji Tuhan. Tuhan menyertai kita setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap saat. Betul ya? Jangan lupa itu. Oke? Senantiasa. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Betaria. Pak Yonatan kalau di sini itu lansianya namanya Betaria, berusia tetap ceria, gitu ya. Sesuai dengan lagunya juga semangat gembira. Mari kita nyanyi dengan semangat dan gembira. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia karya bagi sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan sekali lagi. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajahnya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia senantiasa berkarya bagi siapa? Sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga, teladan berharga, teladan berharga. Sekali lagi, teladan berharga. Iya, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa yang ulang tahun, yang mau periksa kesehatan, yang mau cek kolesterol, asam urat, gula, tolong daftar sekarang.